Sebetulnya cukup banyak yang harus diubah dalam 20 tahun ini. Yang pertama itu digital transformation. Zaman dulu asuransi itu semuanya berbasis kertas. Sekarang udah nggak begitu lagi zamannya. Semua informasi udah tersedia secara online, bisa dibeli secara online, banyak aplikasi yang mendukung tenaga pemasar kita, malah konsultasi pun bisa dilakukan melalui AI. Itu baru satu dari sekian banyak yang harus diubah. Kedua, sekitar 20 tahun yang lalu, semua penjualan asuransi jiwa itu berdasarkan angka. Produk fitur, angkanya berapa, pertanggungannya berapa, dan preminya berapa. Sekarang semua tuh udah diterjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti. Jadi melalui video-video Reels misalnya, kita lebih bisa menyampaikan apa sih proposition dari produk asuransi dalam bahasa bayi ya istilahnya sekarang. Jadi banyak sekali yang udah berubah dalam 20 tahun terakhir. Yang kami lakukan di Prudential secara berbeda, itu bukan menjual produk, tapi kita menciptakan kebutuhan. Bukan hanya menjelaskan kenapa ada kebutuhan, tapi kami juga aktif melakukan berbagai edukasi tentang finansial. Karena di Indonesia ini pengetahuan tentang finansial itu masih terhitung sangat rendah. Jadi tidak bisa hanya melakukan brand campaign saja, tanpa diikuti dengan pemahaman lebih dulu. Kemudian yang kami lakukan sangat berbeda di Prudential adalah penggunaan teknologi. Jadi marketing yang kami lakukan pun itu sangat berbeda karena kami menggunakan pendekatan personalisasi. Jadi kami menggunakan teknologi yang sudah ada begitu banyak, data-data yang ada kami olah, menggunakan marketing teknologi, sehingga approach-nya itu relevan untuk masing-masing nasabah. Jadi kunci yang berbeda kami lakukan di Prudential itu adalah mendengarkan apa yang nasabah butuhkan, kami pahami apa yang dibutuhkan, dan kami deliver sesuai dengan kebutuhan nasabah tersebut. Nah, ini pertanyaan yang cukup sulit ya, karena sehari-harinya banyak keputusan yang bertentangan. Mungkin yang paling relevan sekarang ini adalah tantangan utama di industri asuransi, yaitu tentang inflasi medis. Jadi harga-harga untuk industri kesehatan ya yang terus-menerus meningkat, kenaikan diprediksi sekitar 17%. Dengan kenaikan itu, tidak mungkin rasanya perusahaan asuransi tidak menaikkan premi. Tapi kami juga tahu dengan kita menaikkan pricing, akibatnya banyak calon nasabah yang sedang mempertimbangkan ingin membeli, malah menunda pembelian. Atau lebih parahnya lagi, banyak nasabah yang sudah memiliki proteksi harus stop proteksinya karena premi terasa jadi mahal. Itu dilemanya. Bagaimana ya menyeimbangkan antara keputusan bisnis yang harus bisa survive jangka panjang dengan kebutuhan nasabah yang memang menginginkan layanan yang terus-menerus lebih baik, tapi premi atau pricingnya nggak mau naik. Disitulah kami diuji di Prudential. Yang mana akan kami kedepankan keputusannya. Dan setiap tahun keputusan kami itu selalu bukan memilih salah satu. Bukan memilih profit atau customer, tapi bagaimana membuat balance keduanya. Bagaimana kami mengedukasi masyarakat bahwa kenaikan premi ini harus dilakukan. Bagaimana kami memberikan opsi yang ada sehingga bagi nasabah tahu bahwa kami tidak menodong dengan premi yang lebih tinggi, tapi selalu ada opsi pertanggungan yang bisa dipilih sesuai berapapun budgetnya. Disitulah kami itu diuji dan harus memikirkan bagaimana ya mengkomunikasikan hal yang sulit dan kadang terasa teknis untuk nasabah yang tidak paham dan mungkin tidak mau tahu juga urusan teknisnya. Itulah kami diuji, dan dual role ini antara customer dan marketing bukan hal yang terpisah. Bagi saya keduanya itu menjadi satu kesatuan yang sangat penting, karena bagi kami di Prudential, yang pertama itu kami pikirkan selalu nasabah. Apa yang kami lakukan di Prudential, saya harap banyak ditiru oleh perusahaan lainnya, yaitu tidak banyak janji, tapi memberikan bukti.
Karena itulah yang customer kita inginkan dan itulah yang customer kita bicarakan dengan teman-teman dan keluarganya. Bukan janji klaim itu kapan akan dibayarnya, tapi kecepatan yang benar-benar dirasakan oleh nasabah. Proses yang anti ribet, proses yang benar-benar gampang, dan ketika mengalami kesulitan, penjelasan yang tulus, dan dari teman-teman kami di Prudential maupun tenaga pemasar. Karena ketika layanan itu kami berikan dari hati, nasabah bisa lihat. Dan itulah cerita yang akan terus menyebar. Jadi sebetulnya nggak ada rahasianya, dan malah saya berharap makin banyak ditiru itu akan semakin baik untuk industri, yaitu pelayanan dari hati. Mungkin satu yang ingin saya bahas yaitu investasi di teknologi. Dulu terus terang sebelum kita mulai berinvestasi, kami itu sangat konservatif. Kami pikirnya cukup panjang. Benar nggak sih kita mau investasi dengan nilai sekian dan apa sih benefitnya untuk bisnis? Tapi dalam beberapa tahun terakhir, kami mempercepat keputusan tentang investasi di teknologi ini. Memang waktu kami menjalaninya tuh agak deg-degan ya, karena kami juga belum tahu apakah reaksi dari nasabah, dari tenaga pemasaran, dan apakah benefitnya bisa semua tercapai. Dan memang tidak semua benefit itu bisa dirasakan dalam jangka waktu instan. Tapi itu satu taruhan ya istilahnya yang saya tidak menyesal untuk ambil. Karena dengan kita investasi di teknologi ini, over time setelah kita menjalaninya dalam waktu 1 tahun, jauh lebih banyak efisiensi yang telah kita lakukan. Dengan investasi di teknologi di AI contohnya, calon nasabah memudahkan calon nasabah memilih produk, bertemu dengan tenaga pemasar, dan memilih waktu yang tepat untuk bertemu tenaga pemasar. Ini semua values yang bisa kita create itu priceless. Karena tidak hanya bisa diukur dari dollar value, tapi juga dari perasaan calon nasabah ketika tenaga pemasar bisa memberikan solusi yang tepat. Dan hasilnya kita juga bisa ukur. Kami bisa melihat bahwa conversion ratio setelah kami menggunakan AI chatbot ini 5 kali lipat lebih tinggi daripada sebelum kami berinvestasi di teknologi. Jadi kalau pertanyaannya apa ya yang waktu itu ragu-ragu dilakukan tapi sekarang terbayar, itu definitely investasi di teknologi untuk saya. Nah, ini menarik banget. Karena asuransi itu bukan soal produk. Nggak pernah asuransi itu tentang produk. Asuransi itu tentang people dan tentang apa yang mereka rasakan. Itu yang seringkali salah dipahami ya, bahwa asuransi itu tentang berapa harganya, apa yang di-cover. Sebetulnya bukan tentang itu. Ya ada elemen harga, tapi yang lebih penting lagi bagaimana asuransi itu membuat peace of mind. Itu yang jarang dibicarakan, padahal itu adalah esensi utamanya. Karena itu untuk setiap produk yang kita pasarkan di Prudential, kita melalui berbagai proses untuk memikirkan apa sih yang akan dirasakan oleh nasabah kita ketika mendapatkan informasi tersebut. Apa yang akan dirasakan oleh nasabah ketika membeli produk tersebut. Perasaan seperti apa sih yang ingin kita ciptakan untuk nasabah? Dengan kami memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, kami bisa memposisikan produk yang terkesan teknis menjadi produk yang lebih sederhana. Produk yang bisa dipahami dan nasabah juga merasa lebih happy karena bisa memahami produk yang dimiliki dan bisa bercerita kepada keluarganya. Itu sih esensinya asuransi.